Bab 631, Mencari Pemimpin Sekte untuk Mengajukan Keluhan. Hal ini membuat Yang Chen penasaran dengan apa sebenarnya niat kedua wanita ini, jadi dia hanya bisa berkata pelan, "Kakak senior, aku ingin tahu kamar dagang mana di Kabupaten Huangsha yang memiliki materi paling lengkap, dan apakah kalian berdua bisa membawaku ke sana?" Untuk bahan, saudara muda Yang Chen, Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Ikuti kami. Yang Chen tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti mereka dari dekat. Dia sudah tahu dari awal bahwa wanita-wanita itu mempunyai niat jahat, dan faktanya memang demikian. Mereka tidak membawanya ke kamar dagang yang diinginkannya sama sekali, tetapi menuntunnya melalui liku-liku ke sebuah gang terpencil. Gang itu sangat terpencil, dengan sangat sedikit orang di sekitarnya. Mata Yang Chen menyapu sekeliling, lalu dia melihat ke arah Huang Yun dan Kai Tong, menjadi semakin penasaran tentang apa niat mereka. "Kakak senior Huang Yun, kakak senior Kai Tong, apa yang ingin kalian lakukan? Ini sepertinya bukan kamar dagang." Dia merasa semakin aneh bahwa mereka berdua tidak mempunyai niat membunuh terhadapnya, tetapi dengan membawanya ke sini, niat mereka jelas buruk. Tepat saat dia sedang berpikir, Huang Yun segera melompat ke arahnya, memeluknya erat-erat, lalu berkata dengan lembut, "Adik muda Yang Chen, mengapa kamu ingin pergi ke kamar dagang? Bukankah lebih menggoda bagi kita berdua untuk saling memandang?" Melihat Huang Yun telah mengambil inisiatif, Kai Tong segera memeluk Yang Chen dari belakang, napasnya seperti anggrek dan wanginya memabukkan, memberikan daya tarik yang tak tertahankan bagi pria itu. Merasakan godaan di sekelilingnya, Yang Chen mengusap alisnya dan berkata, "Kakak senior, harap hormati diri kalian sendiri. Adik muda Yang Chen, tidakkah menurutmu kami cantik? Bawa kami." "Ya, saudara muda Yang Chen." Yang Chen mendengus dingin, melepaskan ki sejatinya, dan langsung memukul mundur Huang Yun dan Kai Tong. Bukannya dia tidak menghargai kecantikan wanita, tetapi dia tahu bahwa kelemahan terbesar pria adalah di balik rok wanita. Yang lebih penting, tidak semua wanita bisa mendapatkan persetujuan Yang Chen. Dalam upaya merayunya, Huang Yun dan Kai Tong tampaknya menganggapnya terlalu enteng. "Adik muda Yang Chen, kau..." Huang Yun dan Kai Tong menatap lurus ke arah Yang Chen, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa Yang Chen benar-benar telah mendorong mereka. "Kakak senior, katakan saja apa yang ingin kalian lakukan," kata Yang Chen perlahan. Tanpa ragu-ragu, Huang Yun merobek lebih dari setengah lengan bajunya dan menunjuk Yang Chen, sambil berteriak, "Adik muda Yang Chen, apa maksudmu dengan bertanya apa yang harus kulakukan? Kau hanya mencoba mempermalukanku, kakak seniormu, dan bahkan menyuruhku untuk tidak melawan. Sekarang kau bertanya apa yang terjadi. Kau lebih buruk dari binatang buas. Yang Chen, aku tidak pernah menyangka kau bisa begitu licik. Kau baru saja menjadi tamu di Sekte Teratai Hijau selama beberapa hari, dan kau sudah mulai bersikap seperti ini. Jika orang lain mengetahuinya, apa yang akan kau biarkan kami lakukan?" Kai Tong menimpali. Sekarang memahami situasinya, Yang Chen tertawa getir. "Jadi, itulah inti masalahnya. Saya mengerti." Yang Chen tertawa marah. Mereka telah memasang perangkap khusus untuk menjeratnya. Apa tujuan kedua wanita ini? Mereka sengaja membawanya ke sini, lalu menggunakan pesona feminin mereka untuk memikatnya. Jika dia terpancing, mereka semua akan bersenang-senang, dan kedua wanita ini dapat mengumpulkan bukti dan menemukan kesempatan untuk melaporkannya kepada Li Ruoxiang. Pada saat itu, Yang Chen akan didiskreditkan dan tidak memiliki muka lagi. Sekalipun dia tidak terperangkap, selama dia mengikuti mereka ke sini dan kedua wanita itu mengaku dia telah menyerang mereka, dia tidak akan mampu membela diri. Bagaimanapun juga, ini adalah jebakan yang tak dapat dihindari. Menyadari hal ini, Yang Chen melihat sekelilingnya dan tahu bahwa orang-orang yang seharusnya keluar akan muncul sekarang. Seperti yang diduga, tepat saat Kai Tong dan Huang Yun mengungkapkan niat mereka, dua orang lagi tiba-tiba muncul entah dari mana. Keduanya tidak lain adalah Hu Yiming dan Wei Gang. "Adik-adik, apa yang terjadi? Kami kebetulan lewat. Apa yang terjadi sehingga kalian berdua menangis seperti ini?" Hu Yiming berpura-pura tulus dan mendekatinya dengan kata-kata yang benar. Yang Chen mencibir mendengarnya, akting Hu Yiming cukup bagus, berpura-pura lewat secara tidak sengaja. Wei Gang juga panik, bersikap seolah-olah sesuatu yang serius telah terjadi pada adik-adik perempuannya,
dan berkata, "Ya, apa yang terjadi? Ceritakan saja kepada kami, dan kami jamin kami akan membantumu mendapatkan keadilan dan tidak akan pernah membiarkan orang jahat memanfaatkanmu." Huang Yun dan Kai Tong juga pandai berpura-pura, dan saat ini mereka menangis seperti bunga pir yang basah kuyup oleh hujan. Mereka berkata dengan lembut, "Senang sekali kalian berdua, kakak senior, ada di sini. Tadi, Yang Chen mencoba menyerang kami, dan tingkat kultivasi kami tidak memadai, jadi kami tidak bisa melawannya. Untungnya, kalian berdua datang tepat waktu, kalau tidak, apa yang akan kami berdua lakukan?" Mendengar ini, Hu Yiming dan Wei Gang menjadi marah, melotot tajam dan mengancam, "Yang Chen, aku tidak pernah menyangka kau bisa menjadi orang yang begitu bejat. Pemimpin sekte benar-benar salah menilai dirimu. Cukup, Hu Yiming, Wei Gang, apakah masih perlu berpura-pura pada tahap ini?" Yang Chen mencibir dingin. Jelaslah bahwa ini adalah lelucon yang diatur oleh Hu Yiming dan Wei Gang yang bekerja sama. Dengan menyuap Huang Yun dan Kai Tong, mereka ingin memasang jebakan untuknya. Yang Chen harus memberi selamat kepada mereka karena mereka telah berhasil. Sayangnya, meskipun mereka memang berhasil, mereka telah salah paham, karena sejak awal, Yang Chen tidak pernah takut dengan hal-hal seperti itu. Selain itu, berurusan dengannya membutuhkan harga yang harus dibayar, dan harga ini tidak sedikit. "Yang Chen, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, tetapi dengan tindakanmu hari ini dan semua yang telah kau lakukan, aku akan melaporkan dengan jujur kepada petinggi sekte dan secara pribadi melaporkan kepada pemimpin sekte. Saat itu, aku ingin melihat bagaimana kau membela diri," teriak Hu Yiming dengan marah. Wei Gang menjilat bibirnya, "Yang Chen, inilah yang mereka sebut pembalasan kejahatan. Kami sudah memperingatkanmu untuk tidak memiliki niat jahat di dalam sekte teratai hijau, tetapi kamu bersikeras tidak mendengarkan. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal." Kata-katanya tidak bisa lebih jelas lagi. "Kami telah memperingatkanmu dan ingin kamu meninggalkan sekte teratai hijau. Kamu tidak mau mendengarkan. Nah, ini hasilnya. Inilah yang terjadi jika Anda membuat kami marah." Di wajah Hu Yiming dan Wei Gang tampak ekspresi kemenangan atas rencana yang berhasil dan sensasi mengalahkan Yang Chen. Pada saat itu, mereka melangkah maju untuk membantu Huang Yun dan Kai Tong berdiri, dengan ramah berkata, "Adik-adik, mari kita kembali dan melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte. Dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Kami percaya bahwa pemimpin sekte itu adil dan tidak egois, dan orang-orang jahat seperti itu pasti akan menanggung akibatnya. Ayo pergi." Bab 632, Menukar Batu Roh Kelas Tertinggi. Huang Yun dan Kai Tong setuju, mata mereka dipenuhi kegembiraan karena bekerja sama dan keberhasilan konspirasi mereka. Dalam sekejap, mereka berempat pergi, hanya menyisakan Yang Chen. Yang Chen melihat mereka berempat pergi dengan gembira, dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tidak melakukan apapun. Sebenarnya, dengan kekuatannya, mudah untuk menahan keempat orang ini di sini, atau bahkan membunuh mereka di tempat untuk membungkam mereka, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Akan tetapi, dia tidak perlu melakukan hal-hal itu. Karena keempat orang ini begitu bersemangat memberitahu Li Ruoxiang tentang tuduhan fitnah itu dan membiarkan dia mengambil keputusan, dia pun membiarkan mereka saja yang melakukannya. Dia sungguh penasaran tentang bagaimana Li Ruoxiang akan memutuskan. Karena dia percaya Li Ruoxiang akan memberikan penilaian yang sangat bijaksana apakah dia seorang predator ual atau bukan. Dia sama sekali tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Dengan 3 hari tersisa, dia masih punya banyak waktu untuk berkeliling kota Huangsha. Jadi, Yang Chen berjalan melalui kota Huangsha, dan di sepanjang jalan, ia mengunjungi beberapa kamar dagang. Harus dikatakan bahwa kamar dagang di kota Huangsha memang berlimpah, dan barang-barang yang mereka jual bahkan lebih lengkap daripada yang pernah dilihatnya di dekat sekte naga hitam. Sayangnya, ia tidak membutuhkannya karena kultivasi tubuhnya telah meningkat untuk sementara waktu. Mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk jimat roh, dia bisa membelinya kapan saja, jadi dia tidak terburu-buru. Yang membuat Yang Chen lebih penasaran sekarang adalah lelang pasir kuning. Lelang pasir kuning ini diadakan di kota Huangsha setiap beberapa tahun, khususnya setelah perjamuan sekte naga hitam. Skala dan suasananya menarik sekaligus membuat penasaran. Yang Chen tidak dapat menyangkal bahwa dia tertarik.
Ironisnya, saat Yang Chen memikirkannya, seseorang tiba-tiba berteriak di stan terdekat, tukar batu roh kelas tertinggi, satu batu roh kelas tertinggi, 15 juta. Satu batu roh kelas tertinggi, 15 juta. Yang Chen terkejut ketika mendengar teriakan pemilik kios. Ditukar dengan batu roh kelas tertinggi. Harga tukar normal untuk batu roh kelas tertinggi adalah 1 untuk 10 juta batu roh. Namun, karena batu roh kelas tertinggi sangat langka, tidak ada yang mau menjualnya secara terbuka seharga 10 juta. Harga 15 juta memang tidak mahal, tetapi juga tidak murah. Namun, Yang Chen benar-benar membutuhkan batu roh kelas tertinggi, jadi dia mendekati pemilik kios dan bertanya, "Senior, satu batu roh kelas tertinggi seharga 15 juta." Pemilik kios, seorang kultivator alam bela diri sejati yang kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak mengherankan baginya untuk meminta penjualan batu roh kelas tertinggi seperti ini. Pada saat ini, mendengar pertanyaan Yang Chen, pemilik kios tersenyum dan berkata, "Ya, 15 juta. Senior, 15 juta agak mahal. Bisakah kamu membuatnya lebih murah?" Yang Chen mencoba bertanya. Pemilik kios menyentuh jenggotnya, dan tanpa ada niat untuk berkompromi, dia terkekeh, "Teman mudaku, aku tahu kau dari daerah lain. Mengapa aku harus menurunkan harga untukmu? Dalam 5 hari, lelang pasir kuning akan dimulai. Harta karun terakhir hanya dijual dengan imbalan batu roh kelas tertinggi, bukan batu roh biasa. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Dan kau pikir batu rohku mahal? Harta karun terakhir diperdagangkan dengan batu roh kelas tertinggi." Yang Chen berkedip. Hal ini tidaklah aneh karena transaksi di area yang luas tersebut sebagian besar didasarkan pada batu roh kelas tertinggi. Sekte dan kekuatan besar memiliki banyak batu roh biasa, yang bahkan tidak dapat mereka belanjakan. "Teman muda, apakah kamu ingin menukarkannya?" Pemilik kios menatap Yang Chen. Yang Chen agak malu. Dia memang memiliki cukup banyak batu roh, tetapi dengan nilai tukar 15 juta, kekayaannya tiba-tiba menjadi tidak berarti. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan pribadinya, tidak peduli seberapa kuatnya, tetap tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan sekte. Misalnya, sekte teratai hijau dan pasukan kota Huangsha yang kuat memiliki batu roh yang tak terhitung jumlahnya di gudang. Sedangkan baginya, seorang kultivator tunggal, jelas bahwa dia jauh lebih lemah. Sayang sekali jika tingkat kultivasiku lebih tinggi, aku bisa mengeluarkan banyak batu roh kelas tertinggi dari negara Dewa Tiandu. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentang batu roh. Yang Chen tampak tidak berdaya. Ini juga merupakan hal yang paling meresahkan baginya. Tentu saja, Kaisar Tiandu juga melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Memiliki kultivasi yang kurang dan terlalu banyak menyimpan sesuatu memang tidak akan memberikan manfaat bagi diri sendiri. "Nak, kamu mau berdagang atau tidak?" Raut wajah pemilik kios semakin tidak senang. Yang Chen bertanya terus terang, "Senior, aku tidak ingin menggunakan batu roh untuk menukar batu roh kelas tertinggi milikmu, tetapi aku punya hal lain untuk ditukar. Bagaimana menurutmu?" "Sudah kubilang, kalau kamu tidak punya batu roh, bilang saja, dan jangan mempermainkanku. Aku tidak percaya tipuanmu." Pemilik kios langsung menjadi tidak senang. Dia melihat banyak penonton yang tidak membeli apapun, tetapi dia tidak menyangka akan muncul orang bodoh lainnya. Akan tetapi, saat kata-katanya baru saja selesai, Yang Chen tiba-tiba bergerak, dan sebuah eliksir yang berkilau dan tembus pandang langsung diambilnya. Ramuan ini memancarkan cahaya redup, yang tak lain adalah pil Yuan He Liu Yun. Yang Chen telah memurnikan banyak pil Yuan He Liu Yun sebelumnya. Dia hanya menunjukkan satu pil ini dan memberikan yang lain. Dia telah menggunakan satu pil sendiri, tetapi dia masih memiliki beberapa yang tersisa. Dan sekarang, tampaknya ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menggunakannya. Batu roh kelas tertinggi memang berharga, tetapi tidak lebih berharga dari pil Yuan He Liu Yun. Sayangnya, pil Yuan He Liu Yun, seperti pil Qingming Zhen Yuan, hanya efektif jika diminum 1 kali. Minum 2 kali tidak akan banyak pengaruhnya. Ini adalah pil Yuan He Liu Yun. Pemilik kios terkejut, mulutnya berair seolah ingin meneteskan air liur. Yang Chen berkata perlahan, "Senior, Anda tampaknya tidak senang. Jika Anda merasa pil Yuan He Liu Yun ini tidak sebanding dengan batu roh kelas tertinggi Anda atau tidak ingin menukarnya, maka tidak apa-apa. Demi dewa, kawan, kita bisa membicarakan kesepakatan ini."
Apa yang ingin kau tukarkan? Katakan saja. Pemilik kios itu langsung mengubah ekspresinya, dari sebelumnya yang enggan memberikan kesan yang baik. Ini adalah pil Yuan He Liu Yun. Batu roh kelas tertinggi langka, tetapi masih tersedia di banyak kamar dagang. Ini adalah Kabupaten Huangsha, tempat dengan banyak bisnis, di mana batu roh kelas tertinggi tidak terlalu penting. Namun, pil Yuan He Liu Yun berbeda. Dia seorang pengusaha, jadi dia langsung meminta maaf. Melihat pemilik kios setuju, Yang Chen langsung ke intinya, satu pil Yuan He Liu Yun seharga 3 batu roh kelas tertinggi. Ini tidak akan berhasil. Harga pasaran untuk satu pil Yuan He Liu Yun hanya 30 juta, jadi menukar 2 sudah cukup bagus, tetapi menukar 3. Teman mudaku, kau melebih-lebihkan. Jantung pemilik kios berdegup kencang saat dia langsung menggertakkan giginya dan berkata, berlebihan. Hehe, kamu, senior, seharusnya tahu betapa langkanya pil Yuan He Liu Yun. Intinya adalah 30 juta hanyalah tawaran awal untuk pil Yuan He Liu Yun. Senior, kamu tidak berpikir aku tidak tahu apa yang kulakukan, kan? Siapa yang akan menjual pil Yuan He Liu Yun langsung dengan harga awal? Kata Yang Chen. Jika senior merasa harganya tidak pantas, junior ini akan pergi dan berdagang dengan orang lain. Bab 633, Yang Chen, binatang jahat ini. Pada saat ini, Yang Chen berada di atas angin, tetapi dia tidak mau berdebat dengan pemilik kios, karena tahu bahwa ada tempat lain untuk membeli batu roh bermutu tinggi. Jika ada permintaan, pasti ada pasar. Karena, di kota Huangsha, persyaratan dasar untuk melelang harta karun adalah batu roh bermutu tinggi, maka tidak diragukan lagi, pasti ada banyak tempat yang menjualnya di kota itu. Apakah terlalu berlebihan jika menukar 3 batu roh tingkat atas dengan satu pil Yuan He Liu Yun? Yang Chen tidak berpikir begitu. Seperti yang sudah diduganya, saat ia hendak pergi, pemilik kios akhirnya panik dan buru-buru berusaha menghentikannya. Hei, kawan muda. Jangan terburu-buru. Kita bisa bicarakan ini pelan-pelan, oke? Ketika Yang Chen melihat pemilik kios berbicara seperti ini, dia tidak ingin bersikap terlalu kasar, bahkan di kota Huangsha di mana orang tidak perlu khawatir tentang nilai dan tingkat kultivasi barang dagangan. Dia berbalik dan berkata, senior, apa pendapatmu tentang 3 batu roh kelas atas? Tentu, tidak masalah. Pil Yuan He Liu Yun sangat berharga, menukar 3 batu roh kelas atas tentu saja bukan masalah. Aku akan menukarnya, kata pemilik kios sambil tersenyum menyanjung. Meskipun dia sedikit enggan, dia juga tahu bahwa menukar 3 batu roh tingkat atas miliknya dengan pil Yuan He Liu Yun bukanlah kesepakatan yang merugikan. Sebagai perbandingan, pil Yuan He Liu Yun lebih berharga, dan saat banyak kekuatan sedang berkumpul di kota Huangsha, asal dia melelangnya dengan sedikit sensasi, satu pil pasti bernilai setara dengan 3 batu roh kelas atas, kalau tidak lebih. Adapun batu roh kelas atas, barang-barang itu mungkin tampak berharga, tetapi kenyataannya, ada banyak orang yang menjualnya di kota Huangsha. Siapa yang peduli dengan kiosnya saja? Jadi, pemilik kios tidak berani ragu. Melihat peluang itu, ia segera bertanya, teman muda, saya ingin tahu berapa banyak pil Yuan He Liu Yun yang Anda miliki. 5, jawab Yang Chen. Pemilik kios tersentak kaget, tidak menyangka Yang Chen memiliki begitu banyak pil Yuan He Liu Yun. Namun, karena dia berada di kota Huangsha, pemiliknya memahami aturan dasar, meskipun jantungnya berdebar kencang, dia tidak berani menyimpan niat jahat. Dia berkata, kalau begitu aku akan menukarnya dengan 15 batu roh kelas atas. Pastikan untuk mengambilnya, teman muda. Tidak masalah. Yang Chen mengeluarkan 5 pil Yuan He Liu Yun dan menerima batu roh kelas atas sebagai gantinya. Pada akhirnya, transaksi selesai, dan Yang Chen memperoleh 15 batu roh bermutu tinggi. Tidak banyak, tetapi dengan 15 batu roh kelas atas ini, Yang Chen akan memiliki beberapa dasar untuk lelang pasir kuning yang akan datang. Lagi pula, jika Anda bahkan tidak mampu membeli batu roh kelas atas di pelelangan, itu tidak akan baik. Setelah menukar beberapa batu roh kelas atas, Yang Chen tidak menemukan hal lain yang menarik perhatiannya. 3 hari kemudian, ia tiba di lelang pasir kuning. Setibanya di lelang pasir kuning, Yang Chen menyaksikan kemegahannya, dengan para seniman bela diri berkumpul di sekelilingnya, mengenakan berbagai macam pakaian, yang jelas-jelas mewakili kekuatan yang berbeda-beda.
Ini menunjukkan pengaruh lelang pasir kuning. Aku ingin tahu di mana sekte teratai hijau berada, pikir Yang Chen, mengamati kerumunan. Karena Li Ruoxiang telah mengatakan bahwa mereka akan bertemu di lelang pasir kuning dalam 3 hari, tidak ada keraguan tentang hal itu. Yang Chen tidak butuh waktu lama untuk menemukan titik kumpul sekte teratai hijau di tengah kerumunan. Saudara muda Yang Chen telah kembali. Binatang buas ini, dasar biadab, dialah yang mengambil keuntungan dari murid perempuan sekte teratai hijau, tapi dia masih berani kembali. Sekelompok murid perempuan sekte teratai hijau berteriak dengan marah, wajah mereka penuh dengan amarah. Meskipun tidak semua murid perempuan sekte teratai hijau adalah biarawati, sebagian besar dari mereka sangat menjaga kesucian diri mereka. Mereka tentu saja tidak memiliki niat baik terhadap orang-orang cabul, terlebih lagi ketika Yang Chen telah memanfaatkan Huang Yun dan Kai Tong, dan masih berani bersikap angkuh sekarang. Hal ini membuat banyak murid sekte teratai hijau melotot marah, kami benar-benar tidak menyangka kau akan seperti ini, Yang Chen. Kami salah besar tentangmu, makhluk yang sangat tercela, dan kami memperlakukanmu sebagai tamu. Melihat tatapan mata para murid yang penuh permusuhan, Yang Chen memandang Huang Yun dan Kai Tong yang tampak berlinang air mata, membuat orang-orang merasa kasihan kepada mereka. Hu Yiming dan Wei Gang berdiri di samping kedua wanita itu, sesekali melontarkan komentar sinis, memperjelas bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang menimbulkan masalah. Yang Chen menghadapi ini tanpa rasa terkejut. Itu hal yang wajar. Jika dia kembali ke sekte teratai hijau dan para murid tidak menunjukkan sikap seperti ini kepadanya, itu akan menjadi aneh. Yang Chen, aku tidak menyangka kau benar-benar berani kembali. Hu Yiming berteriak dengan marah, suaranya penuh dengan wibawa. Saat kata-katanya terucap, banyak yang menyuarakan sentimennya. Yang Chen perlahan menyilangkan lengannya di belakang punggungnya, kau benar, mengapa aku tidak boleh kembali? Kau memanfaatkan Huang Yun dan Kai Tong, membuat mereka malu. Kalau bukan karena kita datang tepat waktu, mereka tidak akan terselamatkan. Yang Chen, apa kau benar-benar berpikir kau kebal hukum dan tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Kata Hu Yiming dingin. Yang Chen tetap tenang, Hu Yiming, tidak perlu begitu bersemangat menyalahkanku. Aku tidak pernah menganggap diriku kebal hukum. Sebaliknya, kalian berdua, mengapa kalian begitu mudahnya datang menyelamatkan mereka tepat pada waktunya? Bukankah kata, tepat waktu, terdengar agak ironis terkait tindakan kalian? Orang yang bersalah selalu takut. Jika Hu Yiming dan Wei Gang tidak melakukan kesalahan, mereka tidak perlu takut. Jika Hu Yiming dan Wei Gang tidak melakukan apa-apa, mereka tidak perlu khawatir. Namun, karena merekalah yang berada di balik semua ini, begitu mereka mendengar Yang Chen menekankan kata, sengaja, hati mereka langsung berdebar kencang. Namun tak lama kemudian, mereka teringat bahwa mereka tidak meninggalkan jejak apapun saat menjebak Yang Chen, jadi mereka bersikap seolah tidak tahu, apa maksudmu? Kamu masih tidak mengerti. Yang Chen mengangkat bahu, kalian berdua terus mengklaim bahwa aku memanfaatkan Huang Yun dan Kai Tong, tetapi di mana buktinya? Wei Gang mencibir, Yang Chen, kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matimu. Huang Yun dan Kai Tong menangis seperti ini, dan mereka menceritakan semuanya kepada kami ketika mereka kembali. Namun kau masih saja membantah. Sampai kapan kau akan mencoba membenarkan dirimu sendiri? Tidakkah kau pikir argumenmu lemah dan menyedihkan? Huang Yun dan Kai Tong kini terisak-isak, mengusap air mata mereka, bertindak seolah-olah itu nyata, membuat orang-orang merasa kasihan pada mereka. Kakak senior Wei Gang, jangan berkata apa-apa lagi, tidak bisakah, kita masih menghadapi orang-orang setelah ini. Jangan khawatir, adik Kai Tong dan adik Huang Yun, kami sebagai kakak senior kalian pasti akan membela kalian. Yang Chen telah menindas kalian, dan sebagai kakak senior kalian, kami akan membuatnya membayar harganya. Kata Hu Yiming. Bab 634, aku suka membuat penilaianku sendiri. Seringkali, masa tidak mengetahui kebenarannya. Yang paling ditakutkan adalah ketika ada yang mengobarkan api di balik layar, maka pada saat itu, bahkan orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi akan tergesa-gesa mengikutinya. Yang Chen, apakah buktinya tidak cukup jelas? Mengapa Huang Yun dan Kai Tong tidak mengatakan bahwa orang lain yang menganiaya mereka, tetapi mereka bersikeras bahwa itu adalah kamu?
Tepat sekali, Yang Chen, apakah kamu tidak mengakuinya? Kamu masih ingin berdebat? Yang Chen, buktinya sudah meyakinkan, dan kamu masih ingin berdebat sampai kapan? Tepat ketika orang banyak berdiskusi dan menuduh Yang Chen, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semuanya, diamlah. Suara ini penuh dengan wibawa, dan saat mendarat, pemilik suara itu juga muncul. Kerumunan orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa wanita itu tidak lain adalah Li Ruoxiang. Li Ruoxiang muncul dengan inkarnasi luarnya, yang sekarang adalah orang suci Qinyin dari Sekte Teratai Hijau, di hadapan semua orang. Di bawah kendali Li Ruoxiang, keduanya berpakaian berbeda, satu mengenakan cadar dan yang lainnya tidak. Qinyin setenang perawan, sementara Li Ruoxiang memiliki ekspresi serius, memberi orang kesan aura dan aura berwibawa seorang pemimpin sekte bahkan tanpa kemarahan. Kemunculan Li Ruoxiang segera membawa situasi dan sepertinya Hu Yiming dan Wei Gang telah menunggunya kembali. Mereka buru-buru berteriak, "Pemimpin sekte! Salam, pemimpin sekte! Apa yang terjadi?" Li Ruoxiang mengerutkan kening. Hu Yiming sudah memikirkan apa yang harus dikatakan, "Pemimpin sekte, aku sudah menceritakan kejadian ini padamu sehari sebelumnya. Yang Chen menganiaya Suster Junior Huang Yun dan Suster Junior Kai Tong, dan sekarang dia kembali tanpa malu-malu. Dia sombong, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang terhormat. Pemimpin sekte, aku tidak tahan dengan ini. Pemimpin sekte, tolong berikan keadilan kepada Suster Junior Huang Yun dan Suster Junior Kai Tong." Pemimpin sekte, Yang Chen terlalu sombong, dia sama sekali tidak menganggap serius Sekte Teratai Hijau kita. Meskipun dia berbakat dan pantas menjadi jenius nomor 1 di wilayah timur, karakternya sangat buruk. Sekte Teratai Hijau kita tidak akan pernah menoleransi orang-orang seperti itu. Mendengar ini, Li Ruoxiang menyipitkan matanya. Mana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan dengan mata tertutup dan tertidur, dia akan lebih pintar daripada murid-murid ini. Dia tidak akan pernah menilai situasi berdasarkan satu sisi cerita seperti murid-murid biasa itu. Setelah melirik Kai Tong dan Huang Yun sebentar, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Yang Chen. Pada saat ini, Li Ruoxiang bertanya dengan acuh tak acuh, "Yang Chen, apakah kamu melakukan ini?" Yang Chen tidak menunjukkan rasa takut, seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah dapat berdiri tegak, dan orang yang benar tidak perlu takut. Dia mengangkat bahu, "Pemimpin sekte Li, Anda harus tahu orang macam apa saya, Yang Chen." Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia yakin Li Ruoxiang tahu orang macam apa dia. Li Ruoxiang merenung setelah mendengar kata-kata Yang Chen. Dia sudah mendengar berita ini sehari sebelumnya, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak mengira Yang Chen adalah tipe orang yang akan melakukan hal ini. Hari ini, dia masih merasakan hal yang sama. Itu karena Yang Chen tidak punya motif dan tidak perlu melakukan itu. Jika Yang Chen benar-benar seorang cabul, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan kepada Qinyin tepat setelah mereka menjalin hubungan tuan pelayan. Dia tidak berpikir bahwa inkarnasi luarnya kurang menarik daripada dua murid perempuan biasa. Sikap acuh tak acuh Yang Chen terhadap Qinyin membuktikan bahwa dia adalah seorang pria dengan watak yang baik. Bahkan jika Yang Chen benar-benar berpura-pura dan ketenangannya terhadap Qinyin palsu, dengan bakat bawaannya, dia jelas bukan orang yang kekurangan wanita. Selama Yang Chen bersedia, dengan keunggulannya, dia tidak akan pernah kekurangan wanita yang melemparkan diri padanya. Apakah dia benar-benar membutuhkan kedua gadis ini? Memikirkan hal ini, mulut Li Ruoxiang tersenyum, benar-benar ingin tahu tentang apa yang telah terjadi. Dia ingat bahwa pada saat itu, Kai Tong dan Huang Yunlah yang secara aktif mencari Yang Chen. Pada saat ini, Hu Yiming melihat Li Ruoxiang tengah berpikir keras dan merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Dia pikir dia harus mengambil inisiatif dan langsung berteriak dengan nada dingin, "Yang Chen, kamu bisa lihat mata orang-orang itu tajam." Sekarang Kai Tong dan Huang Yun sudah berbicara dengan jelas, "Semua orang tahu apa yang telah kamu lakukan, berapa lama lagi kamu akan berdebat?" Semua orang benar, mengapa Huang Yun dan Kai Tong menyebutmu sebagai orang yang mengancam mereka, bukan yang lain? Oh, logikamu cukup menarik. Baiklah, hari ini aku nyatakan kepada semua orang bahwa kalian berdua memfitnahku. Apakah ini bisa dianggap benar? Nada bicara Yang Chen seperti biasa.
Siapa yang memfitnahmu? Ekspresi Wei Gang dan Hu Yiming sedikit berubah. Yang Chen menyeringai, mengapa aku tidak menuduh orang lain memfitnahku? Hanya menuduhmu. Bukankah itu karena kamu yang memfitnahku? Apa alasannya? Hanya karena Kai Tong dan Huang Yun mengatakan dia melakukannya, maka dia melakukannya. Itu lelucon. Hal ini menyebabkan Wei Gang dan Hu Yiming memerah di wajah dan telinga sejenak, berteriak dengan kasar, "Yang Chen, kamu masih tidak mau mengakuinya?" Baiklah, Hu Yiming, Wei Gang. Apakah Anda yakin melihat Yang Chen melakukan pelecehan ual terhadap Kai Tong dan Huang Yun? Li Ruoxiang bertanya. Pemimpin sekte, itu benar sekali. Kami kebetulan lewat saat itu, siapa sangka kami akan menyaksikan Yang Chen menyentuh adik perempuan Kai Tong dan Huang Yun. Kau tahu bahwa Kai Tong dan Huang Yun hanyalah wanita tanpa kultivasi tinggi dan hampir tidak memiliki perlawanan. Bagaimana mereka bisa cocok dengan seseorang yang bermarga Yang? Hu Yiming dan Wei Gang bicara dengan jujur, geram, seakan-akan mereka benar-benar menyaksikan kekejaman Yang Chen. Akan baik-baik saja jika Yang Chen benar-benar melakukannya, tetapi Yang Chen sama sekali tidak mengetahui masalah ini. Hal ini menyebabkan Yang Chen mencibir di samping, menyaksikan keduanya menampilkan penampilan mereka sendiri. Hu Yiming menunjuk hidung Yang Chen, dan sekarang lihat, anak ini tampak tak kenal takut. Bahkan ketika tertangkap basah, dia masih bertindak seolah-olah bakatnya tak tersentuh di dalam sekte teratai hijau. Lihat dia sekarang, ini jelas pelanggaran hukum. Pemimpin sekte, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Banyak orang terpengaruh oleh kata-kata Hu Yiming dan Wei Gang. Mereka menatap Yang Chen dengan amarah di hati mereka, berteriak satu demi satu, "Pemimpin sekte, tolong tegakkan keadilan untuk dua adik perempuan itu." Ya, pemimpin sekte. Li Ruoxiang tetap tenang seperti biasa, menatap Kai Tong dan Huang Yun, dua murid perempuan, dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan tenang, "Huang Yun, Kai Tong, apakah kalian berdua yakin bahwa apa yang dikatakan Hu Yiming dan Wei Gang itu benar?" Kedua kakak senior itu, benar. Huang Yun dan Kai Tong menyeka air mata mereka. Li Ruoxiang menganggukkan kepalanya tetapi tidak mengalihkan pandangannya dari kedua wanita ini. Pada awalnya, Huang Yun dan Kai Tong mampu tetap tenang di bawah tatapan Li Ruoxiang. Namun seiring berjalannya waktu, mereka langsung menjadi gugup. Kegugupan akan tampak di mata. Melihat kedua mata murid perempuan itu berkedip, Li Ruoxiang mendengus dan tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, melambaikan tangannya, langsung meraih kepala Huang Yun dan Kai Tong. Semburan truki yang kuat menindas kedua murid perempuan itu, dan dalam sekejap, Huang Yun dan Kai Tong menjadi tercengang, seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh seseorang. Aku suka menilai benar dan salah untuk diriku sendiri. Li Ruoxiang berkata dengan suara dingin. Bab 635, Kebenaran terungkap. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte teratai hijau yang terhormat. Jika dia membuat keputusan secepat murid lainnya, dia tidak akan berada di posisi ini. Karena dia mampu duduk di posisi ini, dia memiliki kemampuan dan temperamen yang luar biasa. Seperti yang dikatakannya, dia lebih suka membuat penilaiannya sendiri. Dan cara dia menghakiminya adalah dengan menggunakan teknik rahasia untuk membuat Huang Yun dan Kai Tong mengatakan kebenaran. Melihat Kai Tong dan Huang Yun sekarang, wajah mereka tampak kusam dan jiwa mereka seolah-olah tidak lagi menjadi milik mereka. Ekspresi mereka tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Yang Chen sangat menyadari teknik rahasia ini, yang merupakan salah satu teknik paling umum untuk membuat orang mengatakan kebenaran. Teknik ini hanya mengandalkan kultivasi seni bela diri dan kekuatan jiwa surgawi yang kuat untuk menekan kedua murid perempuan itu. Di bawah tekanan, mulut Kai Tong dan Huang Yun akan kosong dari kebohongan. Segala sesuatu akan diucapkan sesuai dengan ingatan. Demikian pula, Hu Yiming dan Wei Gang juga mengerti jenis teknik rahasia apa itu, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Tidak, bagaimana itu mungkin? Mereka tahu bahwa teknik semacam ini untuk membuat orang mengatakan kebenaran bukanlah hal yang langka, tetapi mereka tidak menyangka pemimpin sekte mereka akan menggunakannya pada Kai Tong dan Huang Yun. Itu karena teknik ini memiliki kemungkinan tertentu untuk melukai orang. Apakah seorang pemimpin sekte biasanya akan melukai muridnya sendiri seperti ini? Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah, dalam arti tertentu, Li Ruoxiang sangat percaya pada Yang Chen.
Karena tidak seorang pun tahu bahwa ada rahasia yang tidak diketahui orang lain antara Li Ruoxiang dan Yang Chen. Tentu saja, bahkan sekarang, rahasianya masih tersimpan. Pada saat ini, Li Ruoxiang melirik Hu Yiming dan Wei Gang dengan ringan, kalian berdua tampaknya sangat gugup. Tidak, sama sekali tidak. Wei Gang dan Hu Yiming tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Li Ruoxiang mengabaikan mereka berdua, menatap kedua murid perempuan di depannya, dia berkata perlahan, kalian berdua, apakah kalian yakin Yang Chen memperlakukan kalian dengan tidak pantas? Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada kalian? Tidak, jawab Kai Tong dan Huang Yun dengan ekspresi kosong dan sikap lesu. Mendengar kata-kata mereka, semua orang tercengang. Semua murid yang terpengaruh oleh kata-kata Hu Yiming dan Wei Gang, ekspresi mereka berubah secara halus. Mereka tahu betul apa yang dilakukan Li Ruoxiang. Mereka juga tahu bahwa baru sekarang, Huang Yun dan Kai Tong mengatakan yang sebenarnya. Ternyata Yang Chen sama sekali tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mereka semua salah paham terhadap Yang Chen. Jadi, apa cerita di balik kata-kata Wei Gang dan Hu Yiming? Mereka tak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan kepada mereka berdua, menyaksikan Wei Gang dan Hu Yiming berkeringat dingin, ekspresi mereka dipenuhi kegugupan. Li Ruoxiang tetap tenang dan kalem, lalu bertanya lagi, kalau begitu, kalian berdua harus menceritakan semuanya dengan jujur. Begitulah ceritanya. Kakak senior Hu Yiming dan kakak senior Wei Gang berjanji akan memberi kami hadiah batu roh sebagai imbalan karena menjebak Yang Chen. Setelah menerima hadiah itu, kami berencana untuk membawa Yang Chen ke tempat terpencil bersama-sama, dengan sengaja merayu Yang Chen. Kami ingin Yang Chen melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada kami. Huang Yun mengaku tanpa ada yang terlewat, ekspresinya datar, tapi siapa sangka, Yang Chen ini begitu tenang. Meskipun taktik kita menggoda, dia tetap tidak tergoyahkan, seperti gunung. Dia sama sekali tidak tertipu oleh rayuan kita. Mendengar hal ini, para murid perempuan sekte teratai hijau tak kuasa menahan napas, sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkan mereka. Mereka tidak saja telah berbuat salah kepada Yang Chen, tetapi sekarang mereka juga memahami Yang Chen lebih baik. Yang Chen ini tetap tidak tergerak bahkan di bawah rayuan Kai Tong dan Huang Yun. Li Ruoxiang mengangkat alisnya, heran bahwa seseorang semuda Yang Chen dapat memiliki pola pikir seperti itu, suatu prestasi yang langka. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang kualitas luar biasa apalagi yang mungkin dimiliki pria kecil ini yang tidak dia sadari. Saat dia memikirkan hal ini, Li Ruoxiang mendesak, teruslah bicara. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan lain selain berpura-pura bahwa Yang Chen telah menyerang kami, meskipun kami tidak berhasil memancingnya masuk. Kemudian, kaki tangan kami, kakak senior Hu Yiming dan kakak senior Wei Gang, datang untuk menyelamatkan kami, dan kami semua kembali untuk menyebarkan berita itu. Meskipun Yang Chen tidak jatuh ke dalam perangkap kami dan kakak-kakak senior kami gagal menangkapnya, kami pikir itu masih cukup untuk menjatuhkannya. Kata Huang Yun. Mendengar ini, Hu Yiming dan Wei Gang menjadi pucat karena ketakutan. Li Ruoxiang bertanya, mengapa kalian berdua berusaha keras untuk menjebak Yang Chen? Kakak senior Hu Yiming dan Wei Gang yang meminta kami melakukan ini. Kami tidak tahu niat mereka. Keduanya mengatakan yang sebenarnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, segalanya menjadi jelas. Hu Yiming dan Wei Gang lah yang telah bersekongkol dan sengaja menjebak Yang Chen. Para murid yang awalnya menyalahkan Yang Chen kini merasa bersalah dan mencela Hu Yiming dan Wei Gang, kami sangat percaya padamu, tetapi ternyata kalian adalah orang-orang yang hina dan tidak tahu malu. Kalian tidak hanya menjebak junior broter Yang Chen tetapi juga berulang kali memfitnahnya sebagai lebih buruk dari binatang buas. Kalianlah yang lebih buruk dari binatang buas. Kalian berdua benar-benar tidak berperasaan. Adik Yang Chen, kami salah paham padamu. Adik muda Yang, ini salah kami. Kami ditipu oleh para pengkhianat ini. Semua murid sekte teratai hijau tampak menyesal dan menyesal. Mereka hampir mendorong orang yang tidak bersalah ke jurang. Yang Chen tidak pernah melakukan apapun pada Kai Tong dan Huang Yun. Pada saat ini, Li Ruoxiang juga melepaskan ikatannya pada Huang Yun dan Kai Tong. Saat ikatannya terlepas, Huang Yun dan Kai Tong gemetar ketakutan dan segera mengamati keadaan di sekeliling mereka.
Mata mereka jernih dan mereka tahu bahwa mereka baru saja mengakui kebenaran. Keduanya buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan, "Pemimpin sekte, tolong ampuni nyawa kami. Ini semua salah kami karena disihir oleh Wei Gang dan Hu Yiming. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Pemimpin sekte, tolong ampuni nyawa kami." Sekarang, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Li Ruoxiang akan menggunakan teknik rahasia pada mereka, mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Hanya karena beberapa Spirit Stone, mereka telah menghancurkan masa depan mereka sendiri. Mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi nasib mereka kini tidak pasti. Melihat Kai Tong dan Huang Yun memohon belas kasihan, di mana Hu Yiming dan Wei Gang masih ragu. Mereka segera berlutut dan meratap, "Pemimpin sekte, tolong ampuni nyawa kami. Kami bersalah. Kami tidak tahu apa yang kami pikirkan." Saat keduanya memohon belas kasihan, para pengikut sekte teratai hijau tidak dapat menahan diri untuk tidak meludah dengan jijik. Li Ruoxiang tidak terburu-buru membuat kesimpulan atau menghukum keduanya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Chen dan berkata, "Yang Chen, mereka berdua telah menjebakmu, dan sekte teratai hijau telah memperlakukanmu dengan tidak pantas. Bagaimana kamu ingin menghadapi mereka?" Mendengar perkataannya, Hu Yiming dan Wei Gang, yang tidak bodoh, segera beralih dari bersujud pada Li Ruoxiang menjadi bersujud pada Yang Chen. "Adik muda Yang, tolong ampuni kami. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Yang Chen, tolong bermurah hati. Tolong jangan menaruh dendam terhadap kami. Apakah menurutmu akan ada waktu berikutnya?" Yang Chen berkata dengan dingin, "Mengenai mengampuni kalian berdua, kakak-kakak seniorku tidak begitu lunak padaku pada awalnya, bukan?" Bab 636, aku bisa meminjamkannya padamu. Mendengar kata-kata Yang Chen, ekspresi Hu Yiming dan Wei Gang berubah drastis. Huang Yun dan Kai Tong, takut sudah terlambat, berlutut di tanah setelah Hu Yiming dan Wei Gang memohon belas kasihan, berteriak sekuat tenaga, "Adik muda Yang Chen, tolong ampuni kami. Selama Anda mengampuni kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami benar-benar dapat melakukan apa saja, dan kami berjanji untuk melayani Anda dengan baik. Anda harus percaya kepada kami." Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Dia sama sekali tidak tertarik pada kedua wanita itu. Sebenarnya, menurut pikirannya, karena orang-orang ini telah bekerja sama untuk memperlakukannya seperti ini, dia tentu saja tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Akan lebih baik untuk membunuh mereka dengan cepat, tetapi dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar melakukannya, itu akan sangat tidak sopan kepada Li Ruoxiang. Dia sekarang adalah tamu sekte teratai hijau, bukan pemiliknya. Karena itu, sudah sewajarnya jika dia memberikan sedikit penghargaan kepada tuan rumahnya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen berkata perlahan, "Pemimpin sekte Li, mengenai cara menghadapi orang-orang ini, Anda adalah pemimpin sekte Green Lotus Sect, jadi tentu saja, Anda harus mengaturnya. Saya hanya orang luar, dan saya akan mengikuti perintah Anda." Li Ruoxiang tersenyum tipis saat mendengarkan kata-kata Yang Chen, memahami maksudnya. Yang Chen ini benar-benar pria yang menarik, tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi, tidak seperti orang lain. Dia benar-benar menjadi semakin tertarik pada pria ini. Dengan pikiran ini, Li Ruoxiang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya serius, menatap keempat orang itu, dan berkata dengan dingin, "Hu Yiming, Wei Gang, Huang Yun, dan Kai Tong. Kalian berempat telah melanggar ajaran sekte teratai hijau dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Kalian harus dihukum berat untuk ini. Selain itu, orang yang kalian jebak adalah tamu terhormat sekte kami, jadi hukumannya akan lebih berat. Ayo, ikuti perintahku, tangkap keempat orang ini, segel ki sejati mereka, dan tangani mereka sesuai dengan aturan sekte begitu kita kembali ke sekte teratai hijau." Mendengar kata-kata peraturan sekte, Hu Yiming dan Wei Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Huang Yun dan Kai Tong semakin ketakutan, air mata mereka mengalir, mulut mereka berteriak minta ampun, tetapi tidak ada yang mendengarkan mereka. Dalam waktu singkat, dua tetua dari sekte teratai hijau tiba dan membawa mereka berempat pergi. "Saudara muda Yang Chen, kami benar-benar minta maaf." "Ya, adik muda Yang Chen, kami benar-benar minta maaf.
Banyak murid yang maju untuk meminta maaf padanya. Yang Chen tidak menaruh dendam dan tidak menanggapi masalah itu dengan serius karena para murid telah meminta maaf. Li Ruoxiang kemudian melangkah maju. Sekarang, hanya tinggal 2 hari lagi sampai pelelangan dimulai. Ngomong-ngomong, Yang Chen, apakah kamu punya rencana untuk melelang sesuatu di pelelangan ini? Saya bermaksud untuk melihat-lihat dan mendapatkan sesuatu yang cocok. Yang Chen menjawab dengan senyum tipis. Kalau begitu, kami dari Sekte Teratai Hijau tidak akan bisa membawamu bersama kami. Aku yakin Tuan Muda Yang Chen bisa mengerti, kata Li Ruoxiang. Yang Chen tidak terkejut. Untuk sekte seperti Sekte Teratai Hijau, mereka biasanya memiliki kursi VIP di lelang pasir kuning, dan ketika mereka mulai menawar, mereka meneriakkan slogan sekte tersebut. Kalau dia tidak melelang apapun, tidak masalah kalau dia mengikuti Sekte Teratai Hijau, tetapi kalau dia ingin melelang sesuatu, tidaklah tepat kalau dia mengikuti Sekte Teratai Hijau, karena dia bukan bagian dari sekte itu, dan jika Sekte Teratai Hijau menawar dia dengan nama sekte mereka akan dengan mudah menimbulkan gosip dari pengikut yang lain. Awalnya, Yang Chen tidak ingin mempermalukan Li Ruoxiang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Pemimpin sekte Li bercanda. Kita bisa berkumpul kembali setelah pelelangan selesai." "Baiklah, aku juga punya niat yang sama. Kalau begitu, kami dari Sekte Teratai Hijau akan memasuki tempat pelelangan terlebih dahulu," kata Li Ruoxiang. Yang Chen mengangguk, saling berbasa-basi sebentar, dan tak lama kemudian, para pengikut Sekte Teratai Hijau pergi dan memasuki tempat pelelangan. "Jika kamu membutuhkan batu roh untuk pelelangan, kamu dapat meminjamnya dariku. Kami dari Sekte Teratai Hijau akan berada di gedung VIP nomor 4 untuk pelelangan." Sebuah suara muncul di pikiran Yang Chen. Suara itu tidak lain adalah milik Li Ruoxiang. Jelas, ini adalah transmisi suara dari Li Ruoxiang saat dia memasuki tempat pelelangan. Hal itu membuat Yang Chen tertawa kecil, sepertinya Li Ruoxiang tidak berperasaan. Pada akhirnya, dia tidak melupakannya dan berjanji akan meminjamkannya beberapa batu roh jika dia mengalami kesulitan dalam pelelangan. Yang Chen mengingat kebaikan ini, dan pada saat yang sama, mengingat situasi ketika Li Ruoxiang mengambil tindakan terhadap Huang Yun dan Kai Tong tadi. Meskipun itu hanya fluktuasi samar dari Truqi, dia tetap meminta Yun Lu untuk menangkapnya. Di hadapan Li Ruoxiang, Yang Chen tidak berani berkomunikasi dengan Yun Lu, karena dia tahu betul seberapa kuat kultivasi seni bela diri Li Ruoxiang. Dengan sedikit pertukaran dengan Yun Lu, dia mungkin akan mengekspos Yun Lu. Taktiknya mungkin berhasil di hadapan orang lain, tetapi di hadapan orang yang benar-benar kuat, dia harus lebih berhati-hati. Ini juga merupakan alasan mengapa dia harus meninggalkan kereta terakhir kali dan berkomunikasi dengan Yun Lu di luar. Pada saat ini, Yang Chen bertanya, "Senior Yun Lu, menurutmu apa kultivasi seni bela diri Li Ruoxiang?" "Setidaknya itu adalah alam bela diri bumi." Yun Lu menjawab dengan jujur, "Aku tidak berani menggunakan jiwaku untuk menyelidiki, aku hanya merasakannya sedikit. Ki sejati yang luas itu jauh lebih kuat daripada alam bela diri bumi biasa, benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat elit di alam bela diri bumi. Aku khawatir itu tidak sesederhana hanya 1 atau 2 tingkat di alam bela diri bumi." Ternyata Li Ruoxiang adalah pahlawan wanita sejati, berhasil menembus alam bela diri bumi dalam waktu 1 abad kultivasi, sungguh luar biasa. Seru Yang Chen dengan takjub. Bakat ini membuat bakat Luo Yunhu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Terlebih lagi, sepertinya ini bukan batas kemampuan Li Ruoxiang. Dikatakan bahwa dia sedang mengolah sesuatu yang disebut inkarnasi eksternal, yang pada akhirnya akan menyatu dengannya untuk membantunya meningkatkan kultivasinya. Tidak diketahui seperti apa situasinya ketika Li Ruoxiang benar-benar mencapai semua ini. Mungkin kultivasinya masih akan meningkat pesat. Dengan pemikiran ini, Yang Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa masih ada 2 hari tersisa hingga pelelangan. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki tempat tersebut. Karena dia dapat melihat bahwa sebagian besar dari mereka yang memasuki tempat tersebut sekarang adalah orang-orang dari berbagai sekte, dan hanya ada sedikit kultivator biasa yang memasuki tempat pelelangan hari ini. Pada akhirnya, ini sebenarnya adalah masalah kelas sosial. Orang-orang seperti mereka, para petani lepas, berada 1 langkah di belakang kekuatan-kekuatan tersebut dalam hal status sosial.
Mengikuti lelang terlebih dahulu tentu saja memiliki keuntungan tersendiri. Namun, Yang Chen tidak terburu-buru. Sekarang setelah dia meninggalkan sekte teratai hijau, dia dianggap sebagai seorang kultivator biasa. Dia akan menunggu hingga 2 hari kemudian ketika lelang pasir kuning akan dimulai untuk membayar 1 juta batu roh sebagai biaya masuk. Biaya masuk sebesar 1 juta batu roh ditetapkan untuk menaikkan ambang batas masuk, karena lelang pasir kuning harus menyelenggarakan lelang ini dan tidak ingin sembarang orang memasuki lelang tersebut. Tentu saja, ambang batasnya harus ditetapkan tinggi. 1 juta batu roh tidak menjadi masalah bagi Yang Chen, dan setelah membayarnya, dia memasuki tempat pelelangan. Bab 637, Pengisap Besar. Saat memasuki tempat pelelangan, Yang Chen pertama-tama melihat sekeliling. Tidak sulit untuk melihat bahwa ukuran tempat pelelangan ini bahkan sebanding dengan gerbang gunung sekte. Di sisi kiri dan kanan terdapat deretan gedung-gedung tinggi, yang jelas merupakan gedung-gedung VIP bagi sekte-sekte dan klan-klan besar, serta pasukan-pasukan kota utama. Anggota-anggota tingkat tinggi dari sekte-sekte tersebut akan memimpin para pengikut mereka ke gedung-gedung VIP ini. Di bagian tengah terdapat deretan kursi, yang merupakan posisi bagi para penggarap lahan lepas. Ada banyak orang dari sekte dan kultivator biasa. Yang Chen menemukan tempat duduk dan melihat sekeliling, menemukan bahwa setidaknya ribuan orang telah memasuki tempat itu sebelum dia. Ini belum termasuk aliran seniman bela diri yang terus-menerus masuk dengan tingkat kultivasi yang berbeda. Tidak sulit untuk mengamati skala lelang pasir kuning, dan Yang Chen tidak bisa tidak menantikannya. Dia bertanya-tanya harta apa yang ditawarkan lelang pasir kuning. Maka, Yang Chen pun duduk di kursinya, menunggu. Setelah sekitar 3 jam, waktu lelang pasir kuning pun tiba, dan semua orang telah berkumpul. Setelah batuk pelan, seluruh ruangan menjadi sunyi. Segera setelah itu, aura menakjubkan tiba-tiba menyebar, mengejutkan banyak seniman bela diri. Kultivasi seni bela diri yang kuat ini cukup untuk membuat orang merasa tercekik. Bukan hanya Yang Chen, tetapi semua orang yang hadir merasakan hal yang sama, bahkan mereka yang kuat di alam bela diri bumi. Yang Chen menerjang penindasan ini dan mendongak untuk melihat seorang tetua berambut putih dan berjanggut di panggung tinggi pelelangan. Tetua itu bersandar pada kruknya, tampak tua dan lemah, namun tidak seorang pun berani menunjukkan rasa tidak hormat atau penghinaan kepadanya. Itu karena tekanan yang luar biasa datangnya dari orang tua ini. Alam bela diri langit. Ini adalah ahli alam bela diri langit. Banyak orang berbisik-bisik satu sama lain. Yang Chen juga menarik napas dalam-dalam, menatap lelaki tua itu. Tidak mengherankan jika dia terkejut karena lelaki tua ini benar-benar telah mencapai alam bela diri langit. Alam bela diri langit adalah alam yang sangat dihormati, karena merupakan definisi sejati dari seorang ahli yang kuat. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Yang Chen sangat menghormati mereka yang berada di alam bela diri langit. Di 36 wilayah timur, ahli alam bela diri langit sangat langka. Setiap ahli alam bela diri langit mewakili batas eksistensi. Fu Longyue bahkan belum mencapai alam bela diri langit. Bukannya sekte naga hitam tidak memiliki ahli alam bela diri langit, mereka hanya tidak muncul. Tentu saja, ini juga secara tidak langsung menunjukkan sifat sulit dipahami dari para ahli alam bela diri langit. Ini adalah tetua Huayun. Benar, itu adalah tetua Huayun. Saya mendengar bahwa setiap kali lelang Kabupaten Huangsha dimulai, mereka membayar harga tinggi untuk mengundang tetua ini menjadi tuan rumah, dan tahun ini tidak terkecuali. Dengan adanya tetua Huayun yang menjadi tuan rumah, tidak ada satupun sekte yang berani menimbulkan masalah. Siapakah tetua Huayun? Kau tidak tahu. Dia adalah petani lepas nomor 1 di 36 wilayah timur, panutan bagi semua petani lepas. Saya tidak tahu kesepakatan apa yang telah dibuat Kabupaten Huangsha dengan tetua Huayun, tetapi dia diundang untuk menjadi tuan rumah setiap pelelangan. Justru karena pengawasan tetua Huayun, tidak seorang pun berani membuat masalah atau menyebabkan perselisihan selama lelang Kabupaten Huangsha. Tetua Huayun terlalu kuat. Dengan kultivasi alam bela diri langitnya yang menekan tempat ini, konon beberapa tahun lalu sebuah sekte mencoba membuat masalah dengan 2 ahli alam bela diri bumi. Coba tebak, tetua Huayun mengambil tindakan, dan dengan kekuatannya sendiri, ia menekan sekte itu dan menyelesaikan situasi.
Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di pelelangan ini atau menimbulkan masalah apapun. Banyak orang memandang tetua Huayun dengan kekaguman dan rasa iri di mata mereka. Kehadiran Penatua Huayun bagaikan pil penenang yang membuat orang merasa tenang. Ekspresi orang banyak di bawah membuat Penatua Huayun sangat puas. Pada saat ini, dia mengetukkan kruknya dengan ringan di tanah dan, melihat semua orang diam, berbicara dengan nada tenang, "Semuanya, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua lagi di awal lelang baru. Kota utama Huangsha telah menyiapkan barang lelang yang banyak untuk kalian semua. Hehe, banyak dari mereka bahkan telah menggelitik minatku, dan aku yakin semua orang tidak akan menyesal menghadiri lelang hari ini." Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Karena tidak ingin membuat mereka penasaran lebih lama lagi, Penatua Huayun memberikan beberapa basa-basi yang diperlukan lalu berkata, "Seperti yang kalian semua tahu, lelang kami menggunakan batu roh kelas atas sebagai mata uang utama untuk penawaran. Jadi kami harap semua orang sudah siap. Sekarang, mari kita mulai lelang dengan barang pertama, tanduk kambing hati yang terkubur." Tanduk kambing hati yang terkubur. Apa itu? Saat tetua Huayun berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah tanduk berwarna merah darah muncul di depan mata semua orang. Tanduk itu melayang di udara, memancarkan aura yang mencengangkan dan jahat. Melihat efek jera dari aura ini, tetua Huayun berkata dengan ramah, "Mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu tentang tanduk kambing berhati burying ini. Tanduk itu adalah tanduk binatang iblis di alam bela diri bumi yang disebut kambing iblis berhati burying. Aku sendiri yang membunuh kambing iblis berhati burying ini dan memperoleh materialnya, yang diperdagangkan ke lelang pasir kuning. Binatang iblis alam bela diri bumi. Tanduk kambing hati yang terkubur, bagus." Mata semua orang membelalak, dan banyak yang menunjukkan ekspresi serakah. Begitu kata-kata, Earth Martial Realm, terlibat dalam materi dari binatang iblis, artinya menjadi sangat berbeda. Penatua Huayun mengusap dagunya, memegang tanduk kambing pengubur hati, dan berkata, "Kambing iblis pengubur hati sangat ganas di masa hidupnya, dan tanduk ini adalah esensinya. Setelah digunakan, itu bisa menjadi senjata, yang mengerahkan kekuatan yang sama sekali berbeda dari senjata roh biasa. Semuanya, manfaatkan kesempatan ini. Harga awal untuk tanduk kambing hati yang terkubur ini adalah satu batu roh kelas atas." Begitu suara tetua Huayun berakhir, seseorang langsung berteriak, "2 batu roh bermutu tinggi. Kami, kota utama Luoyun, menawarkan 3 batu roh kelas atas." 4. Melihat banyak orang mulai berdebat, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan geli. Dia tidak tertarik pada Burying Heart Goat Horn. Dia bahkan telah melihat Iron Eagle Feathers dari Sky Martial Realm Iron Eagle Lord, jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan Burying Heart Goat Horn? Yang terpenting, Burying Heart Goat Horn ini benar-benar dibesar-besarkan oleh Elder Huayun. Ketanyaannya, efeknya jauh dari kata mengagumkan, dan menggunakan batu roh bermutu tinggi untuk mengukurnya adalah berlebihan. Adapun penggunaannya sebagai senjata, itu lebih merupakan sebuah lelucon. Menggunakan tanduk atau gigi binatang iblis sebagai senjata bukanlah pertama kalinya hal ini terjadi, tetapi efeknya pada umumnya biasa-biasa saja. Jika efeknya benar-benar luar biasa, tidak akan diperlukan senjata roh dan harta karun roh surgawi misterius. Pada akhirnya, itu karena menggunakan material dari binatang iblis sebagai senjata bukanlah hal yang sama. Bab 638, Keraguan Yang Chen. Akan tetapi, para seniman bela diri ini jelas tidak merasakan hal yang sama. Mereka benar-benar terpengaruh oleh beberapa kata dari Patua Huayun, membuat banyak dari mereka percaya bahwa tanduk kambing hati yang terkubur adalah harta yang sangat berharga. Ini juga merupakan penghargaan bagi Patua Huayun, yang memiliki reputasi besar. Hanya dengan beberapa kata, ia berhasil menggembar-gemborkan tanduk kambing hati yang terkubur. Awalnya, semua orang tidak tahu apa itu. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Patua Huayun, mereka semua yakin bahwa tanduk kambing pengubur hati itu cukup kuat. Hal ini membuat Yang Chen agak geli dan tertekan, mengetahui bahwa tanduk kambing pengubur hati pasti akan menipu beberapa orang bodoh. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada sekte dan klan besar yang tampaknya mengambil tindakan. 6 batu roh kelas atas. Kami, kota utama Luoyun, menawarkan 8.
Karena kota utama Loyun sangat murah hati, barang ini akan menjadi milikmu, kota utama Loyun. Seorang kultivator biasa di alam bela diri sejati sangat tidak senang, tampaknya tidak mau menerima hasilnya. Hehe, kalau kamu tidak punya batu roh, jangan pura-pura kaya. Seorang anggota tingkat tinggi dari kota utama Loyun berkata dengan nada meremehkan. Kota utama Huayun terkekeh, kalau begitu, tanduk kambing hati yang terkubur itu milikmu, kota utama Loyun. Setelah pelelangan berakhir, kuharap sektemu akan datang untuk mengambilnya. Tidak masalah. Kota utama Loyun masih sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi orang bodoh yang besar. Orang tua Huayun mencibir dalam hatinya, dan mulai memperkenalkan barang lelang kedua. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan barang lelang kedua ini. Dia benar-benar meremehkan skala lelang ini. Sekarang, jika dilihat-lihat, sekte-sekte ini benar-benar kaya. Harga tanduk kambing hati yang terkubur saja telah meningkat menjadi 8 batu roh kelas atas, yang setara dengan 100 juta batu roh biasa. Apakah dia mampu menawar harta yang sedikit lebih berharga? Yang Chen merasakan campuran antara geli dan sedih dalam hatinya, kehilangan semua kepercayaan pada kekayaannya sendiri. Barang lelang kedua adalah ramuan ajaib, yang tampilannya agak keabu-abuan tetapi memancarkan aura yang sulit disangkal kualitasnya. Melihat ramuan ini, semua orang menjadi penasaran. Dari gedung VIP, terdengar suara terkejut berseru, ini adalah pil solusi bela diri bumi. Tamu-tamu terhormat dari kota utama Heiyun benar-benar memiliki mata yang tajam, mengenali ini sebagai pil solusi bela diri bumi. Orang tua Huayun berkata dengan nada tulus. Hehe, bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang harta karun seperti itu? Di dalam ruang VIP, senyum misterius menyebar. Mereka tidak menunjukkan banyak rasa hormat kepada Patua Huayun, juga tidak menunjukkan rasa jijik. Kota utama Heiyun, kota utama Zhenwu, dan sekte teratai hijau adalah 3 kekuatan besar yang diketahui berada tepat di bawah sekte naga hitam. Alasan mereka disebut 3 kekuatan besar adalah karena ketiga faksi tersebut memiliki ahli-ahli yang kuat di alam bela diri surga. Orang lain mungkin perlu memperlakukan Patua Huayun sebagai kakek, tetapi mereka tidak perlu sejauh itu. Tentu saja, mereka juga tidak akan berusaha memprovokasi Patua Huayun. Senior, apa itu pil Earth Martial Solution? Ya, beberapa orang yang tidak tahu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Patua Huayun mendecak lidahnya dan berkata, mungkin sebagian dari kalian tidak mengenal pil Earth Martial Solution. Ramuan ini adalah ramuan kelas 7 tingkat rendah, yang populer di kalangan ahli Earth Martial Realm. Setelah ditelan, ramuan ini dapat menyelamatkan mereka dari beberapa kesulitan dan meningkatkan kultivasi mereka. Apa efeknya sampai seperti itu? Bagi mereka yang berada di alam bela diri bumi, efeknya memang signifikan. Melihat suasana memanas di tempat itu, Patua Huayun tidak menunda lebih lama lagi dan berkata, pil solusi bela diri bumi ini memiliki harga awal 5 batu roh kelas atas. Kota utama Heiyun kami menawarkan 10 batu roh kelas atas. Orang-orang di kota utama Heiyun segera menunjukkan sisi dominan mereka. Kota utama Pigstar kami menawarkan 12. Kami menawarkan 15. Karena orang-orang terus menawar, harganya pun melonjak cepat. Yang Chen mengamati dari samping, menyadari bahwa bahkan sekte teratai hijau telah mulai menawar, menaikkan harganya menjadi lebih dari 20 batu roh kelas atas. Dia tidak punya niat untuk mengambilnya. Pertama, dia belum mencapai alam bela diri bumi, jadi dia tidak membutuhkan pil larutan bela diri bumi. Kedua, ramuan itu agak di bawah standar, tampak gelap dan hampir tidak menyerupai ramuan yang sebenarnya. Menyebutnya ramuan tingkat rendah dari kelas 7 bukanlah hal yang berlebihan. Dia tidak menganggap serius ramuan tingkat seperti itu. Jika dia memurnikan produk seperti itu, dia akan terlalu malu untuk melelangnya. Itu akan menjadi aib total. Namun, orang lain merasa berbeda. Pil solusi bela diri bumi, bagaimanapun juga, merupakan ramuan yang mampu meningkatkan kultivasi para ahli alam bela diri bumi, yang menarik minat banyak kekuatan kota utama. Bahkan sekte teratai hijau ada di antara mereka, karena mereka memiliki beberapa ahli alam bela diri bumi di antara barisan mereka. 30 batu roh kelas atas. 32, 35. Orang-orang di kota utama Heiyun menggertakkan gigi dan berteriak. Akhirnya, lawan berhenti menawar, membuat kota utama Heiyun semakin puas.
Mereka tersenyum dingin dan berkata, "Orang tua Huayun, karena tidak ada orang lain yang menawar, ramuan ini milik kita, kota utama Heiyun, kan?" Tentu saja, melihat benda itu terjual dengan harga setinggi itu, yaitu 35, Pak Tua Huayun pun angkat bicara. Melihat kota utama Heiyun dengan berani mengeluarkan 35 batu roh, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Ramuan ini dapat dilelang dengan harga 35 batu roh kelas atas, tampaknya ramuan kelas 7 di 36 wilayah timur sangat langka. Kalau tidak, kota utama Heiyun tidak akan sejauh ini hanya dengan satu ramuan kelas 7. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apa pentingnya baginya apakah kota utama Heiyun kalah atau menang? Lelang terus berlanjut, dan tampaknya tidak ada kekurangan harta karun. Menurut survei awal, lelang akan berlangsung lama, bahkan lebih dari 10 hari. Itu karena proses penawaran dan teriakan membutuhkan banyak waktu. Selain itu, ada begitu banyak barang lelang sehingga wajar saja jika lelang akan memakan waktu lama. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan barang lelang ketiga pada awalnya, tetapi ketika barang itu dikeluarkan, ekspresinya langsung berubah. Apa ini? Mata Yang Chen membelalak, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia melihat Pak Tua Huayun memegang sebuah tongkat di tangannya, yang dia kendalikan agar melayang di udara. Energi spiritual yang kuat terpancar dari tongkat itu, menunjukkan bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Namun, betapapun luar biasanya, semua orang masih memiliki mata yang jeli. Setelah melihat lebih dekat, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Pak Tua Huayun, harta karun ini tidak lebih dari sebuah instrumen spiritual tingkat atas. Apakah benar-benar layak untuk dilelang?" "Ya, bisakah kau melelang instrumen spiritual tingkat atas?" Banyak orang menjadi tidak senang. Kapan lelang pasir kuning jatuh ke level yang begitu rendah, bahkan melelang instrumen spiritual tingkat atas saja? Tidaklah aneh jika setiap orang mengabaikan instrumen spiritual tingkat atas. Karena mereka mampu membayar 1 juta batu roh untuk menghadiri pelelangan, siapa yang akan peduli dengan instrumen spiritual tingkat atas belaka? Hanya Yang Chen yang menatap tongkat itu dengan perasaan campur aduk antara ragu dan rindu. Dia merasakan berbagai macam emosi di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 639, Tongkat Misterius. Tongkat ini sendiri memang merupakan instrumen spiritual tingkat atas, dan seperti yang dipikirkan semua orang, tidak ada yang layak dinantikan, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk ditampilkan dalam pelelangan ini. Namun, instrumen spiritual tingkat atas ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Tidak, lebih tepatnya, ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan tombak naga ungu terlarang di tangannya. Setelah munculnya tongkat aneh ini, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tombak naga ungu terlarang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang dapat dipahami sebagai tombak naga ungu terlarang yang sedang sangat bersemangat, bahkan sampai sulit untuk dijelaskan. Tombak naga ungu terlarang tengah mendambakan sesuatu, dan objek yang dirindukannya adalah tongkat itu. Yang Chen hanya melihat situasi ini ketika dia pertama kali bertemu dengan belati pendek spiritual. Sekarang, belati pendek ini telah menjadi ujung tombak-tombak naga ungu terlarang, membuatnya langsung berubah dari instrumen spiritual biasa menjadi instrumen spiritual tingkat tertinggi. Ini adalah tempat yang paling aneh. Karena belati pendek tampaknya awalnya merupakan bagian dari tombak naga ungu terlarang, dan ketika digabungkan, ia akan kembali ke bentuk aslinya. Rahasia ini telah dijaga oleh Yang Chen sejak lama, dan setelah menebaknya cukup lama, ia hanya memahami bahwa ini semua hanya kebetulan belaka. Sekarang pikirkan baik-baik. Jika pada awalnya, belati pendek dan tombak naga ungu terlarang adalah satu dan sama, bagaimana dengan sekarang? Apa hubungan antara tongkat ini dan tombak naga ungu terlarang? Mungkinkah badan tombaknya? Yang Chen tercengang, dan gelombang keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Dia merasa bahwa kegembiraan tombak naga ungu terlarang terhadap tongkat ini menjadi semakin serius, jadi dia harus menenangkannya secara pribadi, dan akhirnya berhasil sedikit menstabilkan suasana hati tombak naga ungu terlarang. Yang Chen tahu bahwa dia harus mendapatkan tongkat misterius ini. Pada saat yang sama, suara-suara keraguan dari orang banyak semakin keras, seolah-olah mereka semua sangat ingin tahu mengapa tongkat ini muncul di arena ini.
Meskipun tongkat ini hanya instrumen spiritual tingkat atas, pasti ada alasan di balik kemunculannya di medan ini. Orang tua Hua Yun tersenyum ramah, saya dapat memahami perasaan semua orang, jangan heran, bahkan jika kota Huangxia ingin menipu semua orang, saya tidak akan melakukan hal yang akan mempermalukan status saya. Alasan mengapa instrumen spiritual tingkat atas ini dapat muncul di sini adalah karena ia berbeda dari instrumen spiritual tingkat atas biasa dan memiliki kualifikasi untuk muncul di tempat ini. Penatua Hua, tolong jangan membuat kami penasaran lagi. Apa istimewanya tongkat ini? Tongkat ini, menurut pengamatan khususku, bahannya bukan bahan yang dimiliki oleh alat rohani tingkat atas biasa. Alasan mengapa tongkat ini hanya terlihat seperti alat rohani tingkat atas adalah karena spiritualitasnya juga tidak lengkap, yang membuat semua orang merasa bahwa tongkat ini sekilas hanyalah alat rohani tingkat atas biasa. Orang tua Hua Yun tertawa, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jika kamu perhatikan dengan ama, kamu akan menemukan bahwa bahan tongkat ini benar-benar luar biasa. Mendengar ini, jantung Yang Chen berdebar kencang. Orang tua Hua Yun memang cukup cakap, dan seperti yang diharapkan dari seorang ahli tingkat alam bela diri surga, wawasannya benar-benar luar biasa, dan dia benar-benar menemukan keanehan pada tongkat ini. Sekarang dia menjadi semakin penasaran. Berdasarkan situasi saat ini, tongkat ini jelas merupakan satu dengan tombak naga ungu terlarang, dan tubuh tombak naga ungu terlarang sekarang tampaknya ditempa sementara. Tongkat ini adalah tubuh asli tombak naga ungu terlarang. Kalau memang begitu, ditambah dengan pandangan Patua Hua Yun, tombak naga ungu terlarang itu pasti bukan seperti apa yang dilihatnya sekarang. Tombak ini pastinya luar biasa. Memikirkan hal ini, Yang Chen tersadar kembali, hanya untuk mendapati keributan telah terjadi. Banyak orang mulai tertarik pada tongkat ini, namun banyak pula yang mengejeknya. Apa yang kau katakan mungkin terdengar hebat, tapi apa gunanya? Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanyalah pecahan dari harta karun roh surgawi misterius. Pada akhirnya, itu hanyalah instrumen spiritual tingkat atas, dan tidak ada artinya di dalamnya. Yah, itu belum tentu benar. Tidak ada salahnya untuk membelinya kembali sebagai koleksi. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing, dan Patua Hua Yun melihat bahwa sudah hampir waktunya untuk kehebohan itu, dan membuka mulutnya dengan keras. Harga awal dari alat roh ini adalah 3 batu roh kelas atas. Harga batu roh ini tidak tinggi atau rendah, dan ada beberapa orang yang tertarik. 4. Aku, Moonwalker, akan membayar 5. Hehe, aku, Zhang Huafeng, akan membayar 7. Aku ingin tahu apakah saudara Moonwalker dapat memberiku sedikit muka. Pada saat ini, sebuah suara tersenyum tiba-tiba menyela, dan itu adalah seorang pria paruh baya yang tampan dengan usia kultivasi sekitar 70 atau 80 tahun. Tingkat kultivasi seni bela dirinya telah mencapai puncak alam bela diri dasar. Tingkat kultivasi seni bela diri seperti itu sudah dapat disebut jenius. Namun, gelar jenius ini tidak cukup untuk mengancam Moonwalker secara teori. Namun yang mengejutkan, ketika Moonwalker mendengar siapa pembicaranya, dia terkejut dan buru-buru menyanjung, "Tuan Muda Zhang, Anda bercanda. Jika Anda menginginkan tongkat ini, siapa yang akan Moonwalker katakan?" Mendengar ini, orang banyak tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan mata mereka. Moonwalker adalah seorang veteran yang kuat di alam bela diri sejati tingkat kelima yang telah berkelana di dunia persilatan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, ia menundukkan kepalanya kepada seseorang di alam bela diri dasar. Orang-orang penasaran dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik, siapakah Zhang Huafeng ini? Kau tidak mengenalnya. Zhang Huafeng, gurunya adalah tokoh teratas di antara para kultivator biasa, dengan tingkat kultivasi seni bela diri yang telah mencapai puncak alam bela diri bumi. Hanya selangkah lagi untuk memasuki alam bela diri surga. Di antara para kultivator biasa, selain Penatua Hua Yun, dia adalah kartu teratas. Penatua Hua Yun jarang memimpin dalam melakukan sesuatu di antara para kultivator biasa, jadi tidak ada yang berani memprovokasi gurunya. Justru karena inilah Zhang Huafeng begitu sombong dan mendominasi. Siapapun yang melihatnya harus memutar arah. Tidak ada yang berani menghentikannya melakukan apapun. Para pengikut sekte besar dan sekolah besar itu tidak perlu menyebutkannya, kami para kultivator lepas, lupakan saja. Diam,
Pelankan suaramu, beraninya kau menjelek-jelekkan Zhang Huafeng, biarkan dia mendengarnya. Ada buah yang bagus untukmu makan. Orang-orang ini berbicara bola-balik, semuanya didengar Yang Chen dengan jelas. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan identitas Zhang Huafeng. Yang ia pedulikan adalah tongkat ini, yang tidak begitu menarik bagi sekte-sekte itu dan jelas tidak ada yang bersaing untuk mendapatkannya. Kebanyakan pembudidaya biasa yang tertarik, dan mereka menghabiskan beberapa batu roh cadangan untuk itu. Siapa yang mengira bahwa kata-kata Zhang Huafeng tidak akan membuat orang lain berani berbicara? Yang Chen merasa geli sekaligus kesal, karena orang lain mungkin tidak berani memprovokasi Zhang Huafeng, tetapi dia bertekad untuk mendapatkan tongkat ini. Sekarang setelah perkataan Zhang Huafeng keluar, tidak ada seorang pun yang berani berebut tongkat ini karena Zhang Huafeng akan membuatnya kesal. Semua orang melepaskan tangan mereka. Penatua Hua, karena tidak ada yang menawar sekarang, tongkat ini. Saya akan menawarkan 10 batu roh kelas atas, kata Yang Chen. Bab 640, Siapa yang miskin? Begitu mendengar ada yang berani bersaing dengan Zhang Huafeng memperebutkan suatu barang, suasana pun langsung memanas. Wah, apa yang terjadi? Ada yang berani bersaing dengan Zhang Huafeng. Apakah anak kecil ini tidak takut mati? Dia berani mengganggu Zhang Huafeng dan harta bendanya. Orang-orang mengalihkan perhatian mereka dan fokus pada Yang Chen yang sedang menawar. Yang Chen awalnya rendah hati. Ia tidak banyak bicara atau menarik perhatian, jadi hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Ia duduk di sudut, dan baru sekarang semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Dan sekarang perhatian semua orang tertuju padanya, mereka pun menyadari statusnya. Itu Yang Chen, jenius nomor 1 di 36 wilayah timur. Yang Chen ingin menawar tongkat ini. Haha, ini akan menarik, dua tokoh terkenal saling bersaing. Jenius nomor 1 timur kita akan bersaing dengan Zhang Huafeng untuk mendapatkan barang ini. Namun, menurutku, Yang Chen ini sedang mencari kematian. Dia berasal dari kota utama Beishan, tempat yang bahkan tidak memiliki sumber daya untuk lelang pasir kuning. Yang Chen mengandalkan itu. Hehe, jika dia menyinggung Zhang Huafeng, apa gunanya dia saat tuannya marah? Saya setuju. Yang Chen mungkin memiliki gelar jenius pertama dari timur, tetapi apakah itu membuatnya sombong dan menjadi sombong? Dia tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, hanya gelar yang tidak dapat memberinya sesuatu yang berarti. Zhang Huafeng mendengar seseorang berbicara dan tanpa sadar menoleh, lalu tertawa dingin saat melihat Yang Chen, jenius pertama dari timur. Dasar, orang desa sepertimu berani bersaing denganku, Zhang Huafeng. Sepertinya aku terlalu rendah hati selama bertahun-tahun ini dan orang-orang tidak lagi menganggapku serius. Sebelumnya, bahkan para pengikut dari sekte utama pun akan bersikap hormat saat bertemu dengannya. Itu karena gurunya adalah seorang seniman bela diri yang terkenal gila, dengan aura yang lebih menakutkan daripada Pak Tua Huayun. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak kekuatan tidak ingin memprovokasi dia dan mengapa tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia. Sekarang Yang Chen berani bersaing dengannya secara terbuka. Zhang Huafeng mencibir, aku adalah rekanmu Yang Chen. Apakah kamu seorang pria kesepian dengan cukup batu roh untuk bersaing dengan tuan muda ini? Awalnya, Yang Chen hanya ingin melakukan penawaran yang adil. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhang Huafeng, sudut mulutnya terangkat, dan dia menjawab, baiklah, karena saudara Zhang sangat tertarik, saya akan menemani Anda sampai akhir. Baiklah, ayo bermain. Zhang Huafeng mencibir. Seorang anak desa dari kota utama Beishan berani bersaing dengannya dalam penawaran. Dia benar-benar bodoh dan tidak menyadari nilai batu roh. Jika memang begitu, dia mungkin harus dengan berat hati memberi pelajaran pada pihak lain. 20 batu roh, teriak Zhang Huafeng. Awalnya dia tidak berencana menggunakan begitu banyak batu roh. Dia hanya terdorong oleh rasa ingin tahu terhadap tongkat itu dan ingin membelinya dengan harga murah. Baginya, puluhan batu roh kelas tertinggi benar-benar jumlah yang sedikit. Gurunya adalah seorang seniman bela diri yang kuat di alam bela diri bumi, dan dia adalah murid kesayangan gurunya dengan bakat yang sama. Ini juga alasan mengapa gurunya menyayanginya, jadi dia selalu bisa riang dengan batu roh. Untuk pelelangan ini, tuannya secara khusus memberinya cukup batu roh kelas atas untuk digunakan.
Yang Chen benar-benar takut dengan penawaran agresif Zhang Huafeng, yang dimulai pada 20 batu roh. Dia hanya memiliki lebih dari selusin batu roh kelas atas, jadi bagaimana dia bisa memiliki lebih banyak lagi? Hal ini menyebabkan ekspresi Yang Chen menjadi agak tidak wajar. Zhang Huafeng memperhatikan hal ini dan berkata dengan nada meremehkan, "Ada apa, saudara Yang Chen? Sepertinya kamu kekurangan batu roh, ya kan?" Melihat Yang Chen tidak menanggapi, orang-orang mulai melontarkan komentar-komentar sinis. Cek, melihat situasinya, Yang Chen tidak bisa bersaing dengan Zhang Huafeng dalam hal kekuatan finansial. Mereka bahkan tidak sekelas. Zhang Huafeng hanya menyebutkan satu harga dan Yang Chen terdiam. Tidak ada cara lain. Berapa banyak batu roh kelas tertinggi yang bisa dimiliki Yang Chen, yang berasal dari kota utama Beishan? Jelaslah bahwa semua orang sekarang menganggap Yang Chen sebagai seseorang dari kota utama Beishan. Saat ini, Yang Chen sedang berada dalam situasi sulit karena semua orang bergosip. Apakah dia benar-benar akan menelan harga dirinya dan meminta seseorang meminjaminya uang? Dari kelihatannya, dia harus mendapatkan tongkat ini dengan cara apapun. Hal ini membuatnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, 21 batu roh kelas atas. 30 batu roh kelas atas. Zhang Huafeng berkata tanpa emosi, "Mengapa kamu repot-repot berkompetisi jika kamu seburuk ini? Haha, menaikkan harga hanya dengan satu batu roh, lebih baik kamu mencari tempat untuk mati dengan malu, kamu benar-benar memalukan." Perkataan Zhang Huafeng benar-benar tanpa ampun. Menjadi jenius nomor satu timur memang tidak buruk, namun, sayangnya, ada banyak jenius seperti itu. Namun, dari mereka, berapa banyak yang memasuki alam bela diri bumi? Berapa banyak yang mencapai puncak alam bela diri bumi? Dibandingkan dengan gurunya, para jenius ini jauh tertinggal. Yang Chen, mendengar ejekan Zhang Huafeng, tidak dapat menahan rasa marahnya. Suaranya dingin namun tenang, menjawab, 31 batu roh kelas atas. Saat mereka menyaksikan keduanya bertanding, orang-orang dari lelang pasir kuning merasa gembira. Harga asli tongkat itu hanya bernilai 7 batu roh kelas atas, tetapi sekarang harganya telah meroket hingga 30 dan terus meningkat, tanpa tanda-tanda akan berhenti. Siapa yang tidak senang dengan ini? 40 batu roh kelas atas. Zhang Huafeng mempertahankan sikap angkuhnya. Yang Chen tetap tenang, 41 batu roh kelas atas. 50 batu roh kelas atas. Zhang Huafeng mendengus dingin, "Yang Chen, seperti yang sudah kukatakan padamu, jika aku jadi kamu, aku akan mencari tempat untuk mati. Kamu benar-benar tidak punya batu roh, aku bisa meminjamkanmu beberapa, haha." Mendengar ini, banyak petani lepas ikut tertawa, menikmati pertunjukan di samping mereka. Di mata mereka, menyaksikan rasa malu si jenius nomor satu dari timur adalah hal yang sangat menyenangkan. Yang Chen tersenyum, merasa cukup terprovokasi oleh situasi ini. Dia marah. "Apakah menurutmu 50 batu roh kelas atas itu banyak?" Yang Chen berkata perlahan. "Apa, kamu mampu membayar lebih? Atau kamu akan menambahkan satu batu roh lagi?" Zhang Huafeng bertanya dengan nada meremehkan. Yang Chen memutar lehernya, lalu, di bawah tatapan heran semua orang, berteriak, 100 batu roh kelas atas. "Apa? 100 batu roh kelas atas?" Yang Chen gila. Apakah dia punya batu roh sebanyak itu? Dia menawar seperti ini. Zhang Huafeng juga terkejut, dan berkata dengan marah, "Yang Chen, apakah kamu punya begitu banyak batu roh kelas atas? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saudara Zhang, bisakah kamu menawar harga yang lebih tinggi?" Yang Chen berbicara dengan suara tegas. "Masih 10 bab kosong. Apa yang kalian tunggu? Berikan vote jika kalian perlu memberikan vote, berikan reward jika kalian perlu memberikan reward. Berkat bantuan kalian, buku ini telah mendapatkan tempat di berbagai daftar seperti penjualan dan popularitas, jadi besok akan ada 10 bab lagi.